Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali boleh dipertemukan oleh Tuhan di dalam program Motivasi Pagi. Dalam program ini firman Tuhan tidak saya bagikan untuk kita semua yang terambil di dalam Yeremia pasal pertama ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih anugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup di hari yang baru. Oleh sebab itu mari kita mensyukuri setiap berkat nikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita di pagi hari ini dengan berdiam diri sejenak mendengarkan setiap firman Tuhan bagi kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ketika Tuhan memanggil Yeremia, maka Tuhan berjanji akan menyertainya dalam menjalankan tugas dan pelayanannya selama di dunia ini. Walaupun dari pihak Yeremia sendiri ia pun memiliki ketakutan yang besar. Yeremia membayangkan bahwa para musuh akan memeranginya hingga hidupnya binasa dan mati. Yeremia menyadari bahwa jika ia melakukan kehendak Tuhan, maka ia pun akan mengalami banyak rintangan dan hambatan. Yeremia menyadari betul kalau hal ini akan membuat banyak orang marah. Ia bahkan berpikir kalau dirinya akan dieksekusi karena pengkhianatan. Karena itu dirinya membuat banyak alasan kepada Tuhan mengapa dirinya bukan orang yang tepat untuk perintah ini. Aku nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Aku terlalu muda. Itu perkataan Yeremia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Yeremia telah mengungkapkan banyak alasan mengapa dirinya tidak bisa melayani Tuhan, sekalipun Tuhan tidak pernah menyerah terhadapnya. Tuhan sendiri yang mendorong Yeremia dengan mengatakan, "Aku bersamamu dan aku akan menolongmu." Wajar kalau kita sebagai orang percaya melakukan hal yang sama. Kita sering punya alasan-alasan cerdas saat diminta Tuhan untuk menjalankan perintah dan kehendaknya, atau saat mendapat panggilan untuk pergilah ke seluruh penjuru dunia dan beritakanlah kabar baik. Kita mengatakan pada diri sendiri dan Tuhan, "Saya nggak begitu mengerti firman Tuhan. Apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya? Saya nggak mau kalau nantinya orang banyak bicara hal yang buruk di belakang saya. Saya mungkin akan kehilangan pekerjaan. Jadi biarkan orang lain saja yang melakukan hal itu." Mungkin itu juga yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, mari kita belajar. Ada kebenaran yang dapat kita pelajari di pagi hari yang indah ini. Kebenaran yang pertama adalah rasa takut adalah motivasi terbesar sekaligus penghalang kita untuk bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan langsung Tuhan bisa melihat rasa takut yang ada di dalam hati Yeremia dan berkata, "Jangan takut pada mereka semua." Alkitab mengajarkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Sudah seharusnya kita membiarkan iman kita mengatasi segala ketakutan dan taat pada kehendak Tuhan. Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita ketika kita taat terhadap panggilannya. Tuhan selalu setia, Tuhan selalu sedia untuk menolong kita. Bukankah Tuhan sudah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut kita?
dan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut kita. Tanpa Tuhan melakukan hal ini, kita nggak akan pernah bisa berbuat apapun untuk menyelesaikan misi atau panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, cara kita membiarkan perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulut kita adalah dengan mendalami firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dan tetaplah dalam firman Tuhan dengan segenap hati kita. Luangkan waktu untuk membuat Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan di dalam doa. Karena rohnya berdiam dalam hati kita. Inilah yang membuat perkataan-perkataan Tuhan, atau dengan kata lain yang membuat firman Tuhan akan berada di dalam mulut kita, dan rasa takut kita akan memudar dan pada akhirnya hilang. Itu kebenaran yang kedua yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap situasi. Pernahkah kita mempertanyakan penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang sulit? Ketika itu yang sedang kita alami adalah pergumulan, tantangan, keadaan yang terjepit. Mari kita belajar dari sosok Yeremia. Yeremia merupakan salah satu nabi yang melayani sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Juga adalah penulis kitab Yeremia. Pelayanannya dalam menyampaikan nubuatan akan kehancuran bangsa Israel dan bait suci memiliki tantangan yang besar dan resiko yang berbahaya. Alkitab mencatat bagaimana Yeremia bahkan mengalami penghinaan, diusir, hendak dibunuh dan dipenjara. Padahal yang ia perjuangkan adalah menjalankan perintah Tuhan. Selama 40 tahun masa pelayanannya, ia memberitakan pertobatan kepada umat Tuhan. Namun umat Tuhan tidak mau berbalik dan bertobat. Apakah ini artinya bahwa Tuhan tidak menyertai Yeremia? Tentu tidak. Sebelumnya Tuhan sendiri sudah berjanji akan menyertai Yeremia. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Namun penyertaan Tuhan bukan berarti meluputkan Yeremia dari berbagai masalah dan kesukaran. Hal yang sama di dalam hidup kita. Tuhan akan menyertai setiap tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita. Tetapi penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tantangan, tidak menghilangkan setiap beban persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa dalam situasi, kondisi yang sulitlah justru kita dapat merasakan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Itu kebenaran yang ketiga yang kita belajar pagi hari ini. Kebenaran yang keempat yang kita bisa pelajari di pagi hari ini adalah ada rencana Tuhan dalam setiap badai yang kita hadapi. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, demikian juga yang sering terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin kesulitan yang mendera membuat kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi melalui firman Tuhan dan kehidupan Nabi Yeremia, ketika hidup itu tampak tidak adil, Tuhan tetap menjaga hidup kita menurut kehendak dan waktunya. Tuhan bisa saja mengizinkan berbagai kesulitan, namun Ia memampukan kita melalui semua kesulitan tersebut. Bagai seekor Raja Wali yang terbang menghadapi badai, Tuhan memegang kita melalui badai tersebut sehingga kita makin kuat. Tuhan bahkan tetap menyertai kita dalam menghadapi masalah yang paling menyengsarakan sekalipun. Karena itu biarlah keadaan tampak tidak sesuai dengan harapan kita, betapapun buruknya kondisi kita saat ini, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita.
tetapi mari kita melaluinya dengan kepastian iman bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam menghadapi segala kesukaran. Para sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih akrab lagi, lebih intim lagi dalam hidup kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tumbuh, maka kita akan makin dewasa di dalam Tuhan. Tujuan kita di bumi adalah untuk menyemarakkan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesesatan. Tuhan punya panggilan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Jadi bukalah telinga kita dan bersemangatlah menyambut masa depan kita di dalam melayani Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Karena itu, lakukanlah kehendak dan perintah Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan-penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Para sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sehebat sebesar apapun tantangan yang kau akan alami hari ini, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Tuhan tetap ada, penyertaan Tuhan akan nyata di dalam setiap kondisi apapun hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita terbang lebih tinggi untuk melewati setiap badai-badai di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.